Itulah sifat pada diri kita yang kita cintai, yang paling mulia. Manusia yang wajib kita cintai melebihi dari anak kita sendiri, ayah kita sendiri, melebihi kecintaan kepada diri kita sendiri. Karena itu Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai diriku, mencintai Nabi, melebihi kecintaannya pada anaknya, pada ayahnya, pada dirinya sendiri, dan kepada manusia semuanya. Manusia yang wajib kita cinta lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Itulah Rasulullah SAW. Dan beliau memiliki sifat seperti kita, terkadang tertawa, terkadang menangis. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu. Abdullah putranya Amr bin As radhiyallahu yang beliau mengatakan, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kala Allah azza wa jalla bi Ibrahim, Rabbi innakunna adlalla katsiran minan nas, wa man tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka rasulullah. Rasulullah SAW disebutkan oleh sahabat Abdullah bin As bahwasanya saat itu Nabi SAW membaca firman Allah Ta'ala surat Ibrahim ayat yang ke-36, Rabbi innahunna adlalla katsiran minan nas. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan Allah Ta'ala dalam surat Ibrahim. Ya Tuhan, innahunna sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menyesatkan kebanyakan dari manusia. Maka barang siapa yang mengikuti aku, jadi kaum itu dan orang-orang kafir, mereka menyesatkan kebanyakan manusia dari jalan yang benar. Maka barang siapa yang mengikuti aku, mengikuti Nabi Ibrahim AS, sesungguhnya dia adalah bagian dari Nabi SAW. Ketika membaca firman Allah Ta'ala ini, beliau menangis, beliau teringat kepada umat ini. Faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadamu, ya Allah, sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala menyebutkan perkataan Nabi Ibrahim ini terkait dengan umat, yaitu kebanyakan berhala-berhala itu dan orang-orang kafir menyesatkan kebanyakan manusia dari jalan yang benar. Dan jika mereka kebanyakan mengikuti jalan kesesatan, Allah pasti menyiksa mereka. Yang disebutkan Nabi Muhammad SAW, jika umat beliau ini mengikuti jalan kesesatan, lalu Allah menyiksa mereka, sedih sekali Nabi SAW hingga beliau menangis. Itulah yang dikatakan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi SAW itu sangat berambisi dan ingin agar umat ini semuanya beriman. Tetapi Masya Allah, Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran, wa in tuti aktsara min ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mentaati kebanyakan dari manusia di muka bumi, pasti akan menyesatkan dari jalan Allah. Berarti qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba yang bersyukur, sedikit sekali hamba yang beriman, sedikit sekali hamba yang menempuh jalan kebenaran. Alias kebanyakan mereka itu menyimpang dari jalan yang benar. Dan itulah yang membuat Nabi Islam sedih tatkala mengingat umat ini, sehingga Nabi Ibrahim menyerahkan kepada Allah. Jika mereka mengikutiku, itu bagian dari orang-orang beriman. Jika mereka bermaksiat kepada ya Allah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis itu, yaitu perkataan Nabi Isa AS dalam surat Al-Ma'idah
Isa, apakah engkau menyeru kepada umatmu agar menyembah kepadamu dan ibumu? Ini Nabi Isa alaihissalam menjawab, ya, berikan Allah Ta'ala dalam surat tersebut, surat Al-Maidah, Intu adibum wa innakum ilah wa intabirlam wa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, ya Allah, mereka itu hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Subhanallah. Rasulullah SAW dalam membaca firman Allah Ta'ala ini, yang beliau ingat adalah umatnya, yang beliau ingat adalah kaumnya, umat yang mengikuti beliau SAW, bukan sendiri. Karena kalau Nabi SAW sendiri, beliau diampuni dosanya, yang barang punya ada. Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Nabi SAW ketika masih hidup, beliau telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Tetapi bagi umat ini, siapa yang menjamin? Kecuali dengan ketaatan mereka sendiri, ibadah mereka, keimanan mereka, ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika itu Nabi telah mengangkat tangan beliau seraya menyatakan, Allahumma ummati ummati, ya Tuhan, umatku umatku, ummati ummati. Ini karena besarnya kasih sayang beliau, belas kasih beliau kepada umat ini, sehingga jika umat ini disiksa, beliau sedih dan beliau merasakan bagaimana sedihnya umat ini ketika mereka tersesat. Inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang beliau hidup berdakwah 23 tahun, yang beliau pikirkan agar membenahi umat ini, menghilangkan kesirikan di antara umat ini, mengajak mereka dari syirik menuju tauhid, dari maksiat menuju ketaatan, dari gelap gulita jahiliyah menuju terang-terangnya ilmu, dan itu telah dihapuskan jahiliyah menjadi masa era yang terang. Yukhrijuhum minal dhulumati ilal nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju terang-terangnya Islam, terang-terangnya ilmu, dan itulah yang diajarkan Nabi SAW. Bagaimana dengan umat ini? Yang Nabi pernah bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aman. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang enggan itu wahai Nabi? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, sungguh dia akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, artinya boten kersa taat dumateng Rasul, boten derek dumateng ajaranipun Rasul, boten mituhu dhateng dawuh-dawuhipun Rasul, boten kersa dipun atuti ngamal mekaten anangipun taat. Niku tegesipun ya bermaksiat dumateng Rasul. Niku tiyang sing bermaksiat pada alat tubuh yang tidak mau taat, dia orang yang enggan masuk surga. Kok mampen dia kok enggan masuk surga? Boten kersa mlebet swarga. Danipun niatipun pengen mlebet swarga ning boten kersa taat dumateng Rasul. Karena taat dumateng Rasul itu sami taat dumateng Allah. Nabi jawabaken, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah. Nabi Islam, siapa yang taat kepadaku, dia taat kepada Allah. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Nah, maka tiang iman, tiang Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah niku kesan sikun jazat umat. Walaupun banyak orang yang mencela dirinya, walau banyak orang yang benci dirinya, tetapi Ahlus Sunnah itu tetap mencintai Rasulullah SAW, satu-satunya orang yang telah menunjukkan di atas kebenaran. Nah, ibaratkan sebagai Ahlus Sunnah itu penyayang, dimana
setiap muslim walaupun membenci tetap mencintai mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka karena belum tahu. Doakan kebaikan. Adapun kita berusaha terus untuk istiqamah menuntut ilmu, mengetahui sirah Rasulullah, mengetahui ajaran beliau, untuk kita ikuti, untuk kita amalkan, dan untuk kita sampaikan agar kita termasuk bagian orang-orang yang mengikuti Nabi, ittiba kepada beliau, pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Inilah sebenarnya inti ajaran Islam, mengajak kepada kemurnian Islam, mengajak kepada kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum dari ini dan kemudian dan para imam-imam kemudian. Inilah jalan Islam yang benar. Terus saya katakan kedudukan akal tersebut, akal kita yang ada di kepala ini ataupun di hati ini, dia adalah anugerah Allah Ta'ala, sehingga kita bisa menggunakannya sebagai alat untuk kita tunduk dan patuh kepada syariat Allah. Bukan mengalahkan syariat Allah, tetapi menjadikan kita tunduk patuh kepada Allah. Sehingga kita berbaiku nalika kita sholat. Sekalipun para ulama sampai berdahakan bukan sholat yang aku, karena sholat merupakan ibadah yang awal dihisab di hari kiamat. Ida sholat saya ibu amali. Kalau sholat itu baik, seluruh amalnya akan baik di hari kiamat. Sholat, para ulama menyebutkan dia adalah ibadah, satu-satunya ibadah yang diperintahkan di langit. Jadi ketika Isra dan Mi'raj, ibadah yang tidak bisa ditinggalkan walau kondisi apapun, sakit, safar, perang, takut, tetap diperintah sholat. Walau boleh dikosor, boleh dijamak, keringanan. Dan itu sholat. Dan sholat itu para ulama menyebutkan idza qama, ketika berdiri seorang hamba untuk sholat, ta'ziman lillahi ta'ala. Sholat itu berdiri sebagai posisi pengagungan kepada Allah, ta'ziman. Wa idza raka'a, ketika dia rukuk, para ulama menyebutkan tawadhu'an lillah, tawadhu, merendahkan diri kepada Allah Zat yang Maha Besar, yang kebesarannya tidak ada satupun yang menandinginya. Makhluk manapun sampai ars, makhluk Allah yang paling besar, dia hanya makhluk yang kecil di sisi Allah karena Allah Maha Besar, meliputi segala sesuatu dan tidak ada batasnya. Itulah Allah. Tawadhu'an lillah. Wajah saja ketika dia sujud, kita sujud Bapak Ibu, tadzallulan lillah. Sujud itu dalam posisi kita merendahkan, menghinakan diri kita, tersungkur, mengagungkan Allah Ta'ala, tadzallul, menghinakan diri kita. Barang siapa yang merendahkan dirinya karena Allah akan mengangkat derajatnya. Karena itu posisi yang paling dekat dengan Allah saat sujud. Nabi bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi yang paling dekat hamba dengan Allah adalah tatkala dia sujud. Bagian bihi minat doa, perbanyaklah doa tatkala sujud. Paham Bapak Ibu, banyak berdoa dengan doa yang dituntunkan dalam Al-Quran.